Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan tadabbur hadis tentang bahaya memisahkan anak dari kasih sayang ibunya. Karena pada pertemuan yang lalu kita bahas makna doa baru lahir terus ketika anak berusia 7 hari, maka sekarang tugas kita membahas hadis yang berkaitan dengan dari anak lahir sampai usia 7 tahun. Jadi mencurahkan kasih sayang. Ini fokusnya kabelnya kayaknya kurang pas. Warnanya nggak cocok. Ada terlalu hijau. Jadi merangkai ya hadisnya, kabel dan kurang pas. Ya. Ya, pamit biasa diperbaiki mangkewe digentos kabelna. Hadisnya adalah haddatsana Umar bin Hafs Asy-Syaibani akhbarana Abdullah bin Wahab akhbarani Kuyai bin Abdullah an Abi Abdirrahman Al-Khubli an Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumal qiyamah. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun gharib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad At-Tirmidzi. Ya, namanya At-Tirmidzi itu Muhammad, dikenal dengan Abu Isa. Dan beliau meriwayatkan dari Umar bin Hafs yang rawi sahabinya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Kata At-Tirmidzi, ada hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan, tapi gharib, bukan hadis masyhur, bukan hadis mutawatir, tapi gharib. Dan dinilai oleh para ulama lain sebagai hadis yang sahih. Kita lihat terjemahnya. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs Asy-Syaibani, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab, ia berkata telah mengabarkan kepada Huyai bin Abdullah dari Abu Abdurrahman Al-Khubuli dari Abu Ayyub, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW, jadi Abu Ayyub yang mendengar hadis dari Rasul bersabda, barang siapa yang memisahkan antara ibu kandung dan anaknya, niscaya pada hari kiamat akan memisahkan dia antara dia dengan kekasihnya. Dan dia berkata hadis hasan gharib, kata At-Tirmidzi, lahir 209, wafat 279. Matan hadis ini seperti tadi dikemukakan, yang kita kutip adalah At-Tirmidzi. Dan dari 7 ahli hadis yang selalu kita kenal, yaitu Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, hanya 2 rawi dari 7 ahli hadis itu yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852, sering disebut rawahus sab'ah,
atau rawahul jamaah kalau diriwayatkan oleh 7 ahli hadis itu sering disebut rawahul jamaah. Tapi di sini hanya 2 dari 7 ahli hadis itu. Tapi selain 7 ahli hadis ada yang meriwayatkannya, antara lain Al-Hakim Muhammad Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, At-Tabarani, Ad-Daruqutni. Selain 7 ahli hadis, banyak rawi lain yang meriwayatkannya. Bunyinya, man farraqa baina walidah wa waladihi farraqallah bainahu wa bainal ahibbah yaumal qiyamah. Ini riwayat Ahmad. Tapi riwayat Ad-Darimi, man farraqa bainal walidah wa waladiha. Jadi kalau riwayat Ahmad mah baina walidah, kita pakai alif lam, baina walidah. Tapi kalau Ad-Darimi pakai alif lam, al-walidah. Kemudian dalam riwayat Ahmad, ahibbah, baina wa bainal ahibbah. Riwayat Ad-Darimi, bainal ahibbah. Sedangkan At-Tirmidzi bainal walidah wa waladiha dan baina ahibbatihi. Tapi riwayat At-Tirmidzi ini 2 kali dia meriwayatkan. Jadi ada yang pakai al-walidah, ada yang tidak. Juga At-Tabarani tadi baina walidatin. Kemudian ada Ad-Daruqutni baina walidatin ahibbatih. Demikian pula Muhammad Al-Hakim baina ahibbatihi. Itulah redaksi yang diriwayatkan walaupun sahabatnya sama, Abu Ayyub Al-Ansari, dan yang bersabdanya juga sama, yaitu Rasul, tapi redaksi bisa berbeda. Beda dengan Quran ya, karena Quran mas sudah dikoreksi mushafnya. Kalau hadis kan dibiarkan saja itu diriwayatkan dengan berbagai redaksi. Jadi ciri khas matannya riwayat At-Tirmidzi 2 kali. Yaitu pertama menggunakan farraqa bainal walidah, dan yang kedua menggunakan man farraqa baina walidatin. Sedangkan redaksi lain menggunakan kalimat man farraqa baina walidah. Kemudian terdapat redaksi hadis yang berbeda, yaitu antara matan Ad-Darimi karena bainal ahibba dan Ahmad. Sedangkan ini rawinya mata rantai hadisnya tidak perlu saya bahas, ciri khasnya aja masing-masing. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah hanya 1, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini juga 1, yaitu Al-Khubuli, yang kemudian meriwayatkannya kepada para murid. Nah, karena sahabat dan tabi'innya sama, maka wajar At-Tirmidzi yang wafat 279 mengatakan hadisun hasan gharib. Disebut gharib ya, tidak masyhur, karena yang meriwayatkan hadisnya sahabat dan tabi'innya hanya 1, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari dan Al-Hubuli. Tapi populer hadis ini di kalangan para muhadis, sehingga ramai diriwayatkannya. Selain At-Tirmidzi dan Ahmad, juga ada Ad-Daruqutni, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Sekarang kita lihat rawi hadisnya. Tentu saja yang kita bahas adalah yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Umar bin Hafs As-Syaibani menyampaikan hadis pada At-Tirmidzi.
Beliau dijuluki Abul Hasan, orang Basroh, sebagai Tabi'ul Atba. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 6 hadis. Dia menerima hadis dari Abdullah bin Wahab. Dia wafat tahun 197 dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau 26. Dari Huyai bin Abdillah. Ya, ini adalah sebagai tabi'in, tapi tidak menjumpai sahabat, tapi bertemu dengan sahabat yang lain. Dia dijuluki Abu Abdillah. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Beliau bernama Abdullah bin Yazid. Dan hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ada 14. Dan An Abi Ayub tadi sahabatnya. Abi Ayub, beliau bernama asli Khalid bin Zaid. Kan sering kita dengar Abi Ayub Al-Ansori. Itu beliau namanya Khalid bin Zaid. Terutama Abi Ayub Al-Ansori ini populernya karena termasuk sahabat jadi panglima mengalahkan Romawi. Jadi kan Romawi dan Parsi itu sempat dijadikan ejekan ya oleh orang-orang munafik seperti Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay ya. Ya kan ketika Rasulullah SAW mengadakan perdamaian, sirah dulu hadisnya, mengadakan perdamaian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi di Madinah tahun ke-6 Hijriah. Kan dengan perdamaian itu banyak kaum muslimin itu berbahagia karena mendapatkan kemenangan dengan perdamaian itu. Jadi menyangka orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu akan mendapatkan kemenangan, tapi justru yang menangkan kaum muslimin akibat perjanjian Hudaybiyah itu. Karena tahun ke-7 aja Rasulullah bisa umroh, walaupun tahun ke-6 batal umrohnya. Nah karena banyak keberhasilan itu, maka si Ibnu Ubay itu mengatakan, wah, Nabi Muhammad dan umatnya itu merasa bahagia. Apa dia bisa katanya mengalahkan Kaisar Romawi dan Kaisar Parsi, yang pada saat itu dunia itu dikuasai oleh dua kubu, yaitu kubu Parsi dan kubu Romawi. Mekah itu di bawah kekuasaan Parsi dan Madinah di bawah kekuasaan Romawi. Nah maka turun surat Al-Fat itu kan walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu punya tentara langit dan bumi. Sehingga kaum muslimin pada saat itu yakin betul mampu mengalahkan Romawi maupun Parsi. Nah di antaranya pasukan untuk mengalahkan Romawi itu dipimpin oleh Abu Ayub Al-Ansori. Dan memang pada saat itu juga meraih kemenangan. Hanya Abu Ayub Al-Ansori itu gugur di Istanbul. Sehingga sekarang ada di Istanbul itu makam Abu Ayub Al-Ansori. Situ di Istanbul. Dan pada saat itu tentara perangnya dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah pada zaman Muawiyah. Yazid bin Muawiyah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan memang janji Rasul bakal mengalahkan Romawi itu bisa sudah mulai itu pada zaman pada zaman Abu Bakar kan Parsi gitu. Sama Umar bin Khattab itu sudah mulai mendapat kemenangan di Romawi, dan pada zaman Muawiyah
dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ke sana sebagai panglima tertingginya dan panglima perangnya Abu Ayyub. Jadi walaupun gugur di sana karena memang sudah tua ya, gugur perangnya di sana itu kan usianya juga 80 tahun itu dah. Abu Ayyub deh mimpin perang usia 80 tahun. Jadi gugur nate ya istilahnya itu sudah tua lah, sudah 80 tahun. Jadi pimpinan perang. Zaman akhirnya mah teu aya 80 tahun jadi pemimpin perang. Ya Abu Ayyub itu hebat. Nah itu populer pertama Abu Ayyub. Populer yang kedua adalah ketika Rasul hijrah ke Madinah, jadi mundur ya. Ini ketika meninggalnya, ketika hijrah ke Madinah, itu kan para sahabat yang di Madinah itu berebut, hayang ditempati rumahnya Rasul. Kan Rasul di Madinah itu tidak punya rumah, jadi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat itu yang menyambut kaum Ansor itu perebut. Kata sahabat ini minta di rumah saya, kata sahabat ini minta di rumah saya. Perebutan Rasulullah sehingga Rasulullah itu memutuskan musyawarah dengan Abu Bakar, sudah jangan Rasul yang memutuskan, itu aja koswa, untanya aja. Jadi unta suluh berjalan, di mana unta depak didinya Rasul. Yang Abu Ayyub itu memang tidak termasuk kaya dibanding oleh sahabat yang lain. Tapi beliau tidak langsung menawarkan kepada Rasul karena tidak berani. Dan dia berharap saja. Ternyata si unta khoswa Rasul itu ngedepreknya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid. Sehingga Rasulullah SAW beberapa bulan nginap di rumah Abu Ayyub sambil membangun Masjid Nabawi. Sambil membangun Masjid Nabawi, jadi sebelum Rasul membangun masjid, sebelum Rasul membangun rumah, membangun masjid dulu. Nah, masjid selesai, baru rumah. Nah, selama menunggu itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan selanjutnya rumah Rasul dan para istrinya yang lain itu memiliki rumah masing-masing sekeliling masjid karena tanahnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Itu sirah Rasul dan para sahabatnya. Sekarang kita lihat tasih hadis. Imam Tirmidzi menilainya hadis hasan alias tidak begitu populer atau gharib. Al-Hakim menandaskan bahwa hadis ini termasuk sahih, memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim. Walau keduanya tidak meriwayatkan. At-Tibriji menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Namun para pengkritik modern seperti Nasiruddin Albani yang wafat tahun 1999 dalam Sahih At-Targhib sebagai hadis sahih pada Al-Jami. Jadi hadis ini bisa dijadikan alasan, bisa dijadikan dasar karena kata Nasiruddin Albani sebagai hadis yang sahih. Sekarang kita lihat tashih hadis, tahlil hadis. Setelah kita lihat tashihnya, sekarang tahlil hadis. Man farraqo, man yang berarti barang siapa, mencakup siapa saja. Kalau man itu baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang tua ataupun pihak yang lainnya. Sering terjadi di masyarakat yang berkesulitan membangun rumah tangga, terjadi perceraian dan anak ikut. Kalau perceraian, anak itu biasanya jadi bahan pasea. Anak itu, kata suaminya, anak itu milik saya. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan, wal mauludu lahu.
Anak itu lahunya itu kepada suami. Dan ibunya walidah. Bahkan nggak begitu jauh sih dari rumah saya sampai ke Mahkamah Agung rebutan anak. Karena pengadilan pertama, pengadilan tinggi, ya, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung ditetapkan anak itu di bawah asuhan ibunya, sedangkan bapaknya yang mawa yang mawa anak sampai ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Agung. Jadi ada di antara mantan suami itu ingin menguasai anaknya atau ingin menguasai segalanya, walaupun nafkah itu jelas di bawah kekuasaan ayah, tapi itu sering terjadi. Makanya di sini dikatakan man, barang siapa yang memisahkan parokok, yang demikian pula yang mengadopsi, kan? Sering terjadi itu. Yang mengadopsi di Riung Bandung itu ada yang mengadopsi anak orang, anak supir itu dia pesan dari masa hamil, kemudian begitu dilahirkan oleh ibunya langsung diambil dan diaktekan sebagai anak yang mengangkat. Dan sekarang itu sudah masuk SD anaknya, dia tidak tahu ayah ibunya nu bener. Karena padahal ayah ibunya masih ada. Dan saya tanya si ayahnya, kumaha itu anakmu? Iya Pak, tetap cina, tapi dages perjanjian dulu. Saya tidak boleh mengaku sebagai ayahnya. Ibunya juga tidak boleh mengaku sebagai ibunya. Jadi berpisah cuman ningali budak eta geus masuk SD sedih we wungkul hidung bapana karena anaknya. Nah, tetap jadi kalau Rasulullah SAW man paroko ini sampai sekarang itu tetap masih ada. Ada karena perceraian, timbul pertengkaran sehingga ingin memisahkan dari ibunya. Ada karena tadi mengangkat anak orang lain, dan mengangkat anak orang lain itu boleh yang disebut tabani tadi di dalam tarikh saya kemukakan di dalam tarikh hadis. Tetapi tidak boleh melupakan kalau berdasar hadis ini. Tidak boleh bikin lupa. Makanya di dalam hadis kan ta'allamu min ansabikum. Pelajari ansabikum, turunanmu, margamu. Jadi harus tahu marga itu. Kalau di Sunda ada istilah 7 turunan. 7 turunan kaluhur, 7 turunan kahanap. Jadi di Sunda mah 7. Indung, nini, yud, bao, ait, siur, jangan wareng ya. 7 turunan. Kalau di Saudi Arabia mah terus ya. Terus sampai Pak Habib Rizik saja hafal dia. Kalau ditanya turunan siapa, ternyata kan turunan ke-35 Habib Rizik itu dari Rasul. Jadi dia hafal. Dan itu supaya ulah paremen obor. Kalau kata orang Sunda. Nah, makanya turunan itu dan itu bukan ayah angkat. Makanya di sini hadisnya itu sebagai ancaman. Ayah angkat mengangkat anak boleh, seperti di zaman jahiliyah itu ada at-tabani. Jadi sejarah ini koreksi terhadap pengangkatan anak. Jadi pengangkatan anak boleh, tapi ayahnya tetap bapana, ibunya tetap ibunya, seperti Rasul mengangkat anak kan Rasul itu banyak. Antara lain Zaid bin Harisah yang asalnya pernah disebut Zaid bin Muhammad supaya jadi anak angkat beliau. Itu jadi anak angkat beliau, Zaid.
Sehingga setelah turun surat Al-Ahzab dikoreksi Zaid bin Harisah. Terus ada lagi Anas bin Malik. Tidak Anas bin Malik itu jadi anak angkat beliau. Dan masih banyak lagi anak angkat. Pokoknya laki-laki itu banyak anak angkat beliau, karena beliau kan tidak punya anak laki-laki yang dewasa. Kemudian parroko di sini bermakna memaksa, memisahkan. Tegasnya memisahkan di sini adalah usaha kesengajaan memisahkan. Bahkan kemarin itu ada pertanyaan, bagaimana kalau ibu kandungnya sendiri nuntut mau, yang tidak mau, yang tidak mau ngurus anak. Ada juga ibu kandung yang tidak mau ngurus anak, terutama yang dicerai oleh suaminya, kegel ke suaminya, gak mau ngurus anak. Ya ini hukumnya sama, karena tadi kan man itu barang siapa? Barang siapa itu bisa bapana, bisa ibuna, bisa nenekna, akina, nenek aki memisahkan dengan ibunya, bisa siapapun man itu. Baina walidah di sini, wawaladiha, antara ibu kandung dengan anak-anak. Jadi memisahkan antara anak dengan ibu kandungnya, karena di situ ada wawaladiha, haknya kepada walidah. Sedangkan menurut redaksi lainnya masih At-Tirmidzi itu walidah, baina walidah. Al-Hakim ya. Tegasnya pangkal hadis ini menegaskan barang siapa yang sengaja memisahkan atau mencegah bertemu antara anak dengan ibu kandungnya. Menurut Imam Hanafi yang wafat 150 Hijriah, sebelum anaknya balik, tidak boleh dipisahkan itu. Sebelum anaknya balik. Atau menurut Imam Syafi'i, dipisahkannya sebelum berusia dewasa. Kalau balik, ada batasnya kan, kalau balik, yaitu perempuan berdasar Aisyah 9 tahun, balik itu, kalau laki-laki 15 tahun berdasar Ibnu Umar, penilaian Rasul. Karena belum 15 tahun oleh Rasul disebut kamu masih kecil. Aisyah sebelum 9 tahun masih dititip di ibunya. Jadi walaupun sudah dinikah oleh Rasul ketika berusia 6 tahun, oleh Rasul tidak dibawa kan Aisyah itu. Tetap aja ditetapkan dengan ibunya Ummu Ruman, namanya istri Abu Bakar. Karena Rasul sendiri berdalil di sini. Jadi nikah mah boleh. Umur genep tahun, 7 tahun oke, tapi ulah waka dibawa ku suamina, dipisahkan dengan ibuna sebelum berusia 9 tahun. Oleh karena itu setiap anak yang belum balik harus tetap di bawah asuhan. Jadi ancaman bagi pemutus hubungan itu merupakan perintah, menunjukkan khobariyah insya'iyah, ada larangan, ada perintah, yaitu larangannya tidak boleh memisahkan antara anak dengan ibu kandung, perintahnya harus tetap berada di ibu kandung. Dan ini masih ada kaitan dengan ayat surat Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudor walidah biwaladiha wala maulud lahu biwaladi wa alal waris mislu dalik fa in arada fisola antaradim minhuma wa tashawur fala junaha alaihima
Wa in aratum antas tarabi'u auladakum fala junaha alaikum idza salam ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ibu-ibu itu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang kita bahas sebelumnya, begitu lahir didoakan, 7 hari di 7 hari ada 5 tugasnya, yaitu akikah, memberi nama, mencukur, melumuri kepala yang digunulinya dengan minyak wangi, dan bersedekah setimbang rambut. Itu berdasar hadis ketika berusia 7 hari. Jadi 5 tugas orang tua ketika berusia 7 hari. Ini ada suara. Nah, jadi itu berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap bayi. Kemudian di sini dikatakan tersurat pada ayat ini tanggung jawab terhadap anaknya yang belum balik, yaitu wal walidat yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoa, menyusui sampai usia 2 tahun. Jadi sejak hamil kemudian melahirkan, seorang ibu tidak berhenti tanggung jawabnya. Ibu bertanggung jawab menyusui anaknya hingga berusia 2 tahun. Oleh karena itu seorang anak tidak bisa terpisah dengan ibunya karena ibunya menyusui. Dan ternyata hasil penelitian terakhir justru air susu ibu itu bukan minuman, tapi itu makan dan minum bagi bayi. Dan selama 6 bulan itu ai cek pun ini membaheula ai budak teh ulah waka dibere dahar sebelum bisa nyokot sorangan. Itu nenek saya itu mengajarkan ai budak teh ulah waka dibere dahar sebelum manehna can nyokot sorangan. Ternyata nyokot sorangan teh berusia 6 bulan. Pinter teh nenek teh. Jadi itu mah bukan hasil penelitian, hasil pengalaman. Jadi kalau belum berusia 6 bulan harus air susu khusus, harus air susu ibu. Bagaimana kalau ibunya tidak punya air susu sehingga tastardiu disusukan kepada yang lain, kecuali kalau orang lainnya tidak tahu ya formula. Dan justru air susu yang bermanfaat itu sampai 2 tahun, ari geus 40 tahun ka dieu mah 4 sehat 5 sempurna tepan terjadi ya itu mah. Karena susu itu kan sebetulnya tidak begitu besar manfaatnya bagi yang sudah dewasa. Seperti kita yang sudah 60 tahun ke atas itu sebetulnya minum susu atau tidak itu enggak begitu banyak manfaat, karena kan tergantung kondisi fisik mereka. Jadi 4 sehat 5 sempurna mah iklan susu. jadi eta mas ai kesenangan mah enggak, tapi itu bukan kebutuhan utama. Dan justru selama 2 tahun mah itu bukan hanya disebut minuman, tapi itu adalah makanan. Kemudian orang yang memisahkan anak dengan ibunya dihukum berat di akhir zaman, karena ibunya harus menyusui anak.
Dan itu kasih sayang dari ibu kepada anak itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah. Sehingga disabdakan oleh Rasul, innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ard mi'ah rahmah. Allah itu menciptakan pada hari ciptakan langit dan bumi ada 100 rahmat. Dan kullu rahmatin tabaqu man baina samawat ma baina sama'i wal ard. Dan itu dibagi-bagi antara langit dan bumi. Minha fil ardi, dan diantaranya di bumi. Warahmah fiha taqibul walidah ala waladiha ala waladiha, dan satu rahmat dari 1% dan 100 ada satu rahmat, dan satu itu yang dibagi-bagi ke seluruh makhluknya, dan 1% dari yang satu itu di berapa mil itu diberikan kepada ibu atas anaknya. Makanya kalau dipisahkan sekian rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan termasuk juga kasih sayangnya al-wahs, at-toir, ba'duha ala ba'din, sampai binatang buas kepada anaknya kan tetap ada kasih sayang. Dan nanti hari kiamat Allah curahkan seluruh rahmat, dan orang yang memisahkan antara anak dengan ibunya akan dipisahkan dengan yang dia cintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya sebagian dari rahmatnya di dunia. Rahmat yang begitu banyak Allah anugerahkan selama di dunia, hanya sebagian kecil yang diberikan kepada makhluk, karena semuanya akan dicurahkan setelah hari kiamat nanti. Nah, maka kalau dipisahkan dengan ibu itu sama dengan memisahkan rahmat Allah kepada, maka konsekuensinya rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang yang memisahkan itu. Kedua, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Urusan apakah tetap bapana, kecuali kalau ada perjanjian di antara mereka, ya, seperti ayah angkat membiayai segalanya oleh bapak angkat, ya boleh, itu mah ada perjanjian dengan ayahnya. Rizquhunna wa kiswatuhunna, memberi rezeki hunna itu kepada ibu, jadi yang nanggung biaya ibu. Jadi walaupun istrinya dicerai, hari napakah untuk ibunya mah ya tetap bapaknya kan. Jadi walaupun ibunya dicerai, anak kandung ikut ke ibunya, tapi biaya kehidupan anak tetap tanggung jawab ayah walaupun ibunya sudah dicerai. Jadi perceraian itu hanya memisahkan ayah dan ibu, suami istri, tidak memisahkan anak. Karena wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu mastahsanahu syar'u wal aqlu, yang cocok dengan akal dan syara. Jadi kalau akal dan syara ya KHL itu kebutuhan hidup layak. Kehidupan hidup layak sering saya katakan di Bandung 3.700.000, 3.600.000 untuk 4 orang. Jadi kalau anaknya yang ibunya dicerai 4, jadi 3.700.000 itu minimal per bulan membiayai anaknya plus ibunya. Karena kan kenapa 4 orang, kan itu suami istri dan anak 2 kan palengerannya.
Ya, 3.700.000 itu minimal. Makanya makin banyak ganti-ganti istri, punya anak, makin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang bapak. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak ada yang dibebani secara berat kecuali Allah memberikan kelapangan. Menitegaskan di sini. Jadi tidak menjadi beban berat kepada siapapun. Oleh karena itu jangan memberikan beban berat pada siapapun. Jadi silakan dirundingkan. Yang jelas kasih sayangnya. Semua anggota keluarga memberikan keringanan satu sama lain. Sehingga semuanya itu merasa senang dan bahagia. Penuh tasyakur kepada Allah. Dan tidak boleh menimbulkan beban hamba. Tetap aja tasyakur. Jangan akibat perceraian jadi permasalahan, tidak tasyakur. Ya kalau sudah ada keputusan dari pengadilan mereka bercerai, tasyakur saja atas perceraiannya. Kalau sudah pada kawin masing-masing, tasyakur, dinikmati, ya, ini masing-masing nikmat. Makanya kepada yang punya anak masing-masing, silahkan diusahakan tetap kasih sayang ibu. Soalnya doa anak kan di akhir kan, kama robbayani shogiro, wa qur rabbirhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, curahkanlah kasih sayangmu kepada ibuku seperti mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Jadi kalau ketika bayi kecil tidak dikasih sayangnya, Allah oke dibatasi kasih sayangnya nanti. Karena kama robbayani shogiro. Kemudian la tudor walidatun biwaladiha wala mauludun biwaladihi. Jangan seorang ibu dibuat menderita karena anak, dan jangan pula ayah dibuat menderita. Jadi jangan sampai bikin menderita. Jadi seorang anak tidak boleh membuat orang tua menderita. Orang tua juga tidak boleh membuat anaknya menderita. Ayah tidak boleh membuat anak istri menderita. Semua anggota keluarga mesti membuat yang lain tidak menderita. Oleh karena itu, mencurahkan kasih sayang, memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan, memberikan kebahagiaan. Wa alal warisi misludari. Demikian pula ahli waris yang lain sama. Jangan sampai menimbulkan penderitaan, jangan sampai menimbulkan persoalan. Di ahli waris lain juga bertanggung jawab, saling memberikan kesenangan. Jika sebelumnya terfokus pada ayah, ibu, atau suami, istri, pada anak, maka di sini mah ahli waris, siapapun. Anak jangan membuat orang tua menderita, orang tua jangan membuat anak menderita. Suami jangan bikin istri menderita, istri jangan membuat suami menderita. Makanya harus saling memaafkan, harus saling memberikan kasih sayang. Bagaimana caranya supaya tidak membuat penderitaan? Jangan terlalu banyak tuntutan. Suami banyak tuntutan kepada istri, sehingga istrinya tidak bisa nyumponan. Kan pidorakaun penderitaan kan istrinya. Istri juga banyak permintaan kepada suami sehingga suaminya tidak bisa memenuhi. Apalagi kan adat seorang suami itu dia suka bersedih sekali apabila apa yang diminta oleh istri tidak dicumponan kan gitu. Jadi seorang suami itu merasa menderita, merasa tersiksa kalau ada permintaan istri, sedangkan permintaan istrinya itu tidak bisa dipenuhi oleh suami. Makanya kepada para istri, supaya
tidak membuat suaminya menderita, jangan terlalu banyak tuntutan. Suami juga begitu. Supaya istri tidak menderita, jangan terlalu loba kahayang kepada istrinya. Karena apalagi urusan biologis ya, urusan seks itu sampai malaikat kan. Barang siapa istri diajak suaminya pada suatu malam, lalu dia tidak mau, padahal tidak ada alasan, malaikat mengutuk kan, mengutuk istrinya. Sepanjang suaminya tidak mengampuni, kan itu malaikat sampai, makanya supaya istrinya tidak dikutuk, lamun istrinya keur haroream, tong maksa-maksa suami. Karunya tuh menderita. Jadi itu saling dalam kehidupan rumah tangga, karena di sini alal waris. Jadi alal waris itu kepada siapapun ahli waris. Fa'in aroda pisolan antara dimin huma watasawa watasawur fala junaha. Tapi kalau ingin berpisah dengan ibunya itu secara musyawarah sehingga disusui kepada pihak lain, itu tidak masalah kalau ada kesepakatan. Jadi jika terjadi sesuatu baik dari pihak ibu, anak, atau ayah yang membutuhkan penghentian penyusuan, bisa saja seperti tadi saya katakan karena ibunya tidak punya air susu ya, maka boleh asal kesepakatan hasil musyawarah. Jika anaknya mau dihentikan persusuan sebelum berusia 2 tahun, boleh saja, tapi tentu saja ada pengganti, utamanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun tetap kasih sayang ibu mesti terpelihara. Jadi bukan tibalik air susu ibu, tapi yang memberikannya bukan ibunya. Justru boleh saja air susu siapa, tapi ibunya tetap. Jadi walaupun ibunya tidak punya air susu, ya bisa saja kan air susu formula, tapi ibunya. Jangan sebaliknya, air susu nama air susu ibu diperes, disimpan di kulkas, merek pembantu. Jadi justru di situ ibunya yang memisahkan diri. Makanya kan sekarang itu ada apalagi kan sekarang banyak ibu-ibu yang berkuasa ya di Indonesia itu. Iya. Jadi ASI itu kan tetap harus ada tempat menyusui. Jadi kalau ibunya seorang direktur punya bayi, ya tetap si bayinya tuh dibawa ke tempat kerja, walaupun pembantunya di situ ikut baby sisternya yang lainnya, maka dalam jam-jam tertentu harus tetap menyusui bayinya sehingga ada tempat air susu, tempat menyusui bayi. Dan Bapak dan Ibu, kajian hadis ini belum selesai. Insya Allah berlanjut ke bulan depan bagian yang kedua. Jadi saya anggap cukup dulu, ada 4 menit. Kalau ada pertanyaan, mangga. Hah? Oh ya, jadi yang dihilangkan bangsa Quraisy itu mengangkatnya tabani. Kalau menyusui nama boleh. Jadi tidak dihapus ya. Menyusukan kepada orang lain mah tidak dihapus, boleh. Asalkan tadi nanti mungkin dibahas pada bagian kedua, asalkan hasil musyawarah. Jadi disusukan kepada ibu yang lain boleh. Seperti dalam mengangkat anak ya. Mengangkat anak itu satu-satunya jalan itu kan disusui kepada mahram. Jadi pamannya bapak mau mengangkat anak orang lain karena bapak tidak punya anak. Supaya
anak angkat itu mahram ke bapak, maka disusukan kepada adik bapak yang sedang menyusui. Itu kan jadi mahram ke bapak. Sebab kalau tidak jadi mahram kan pergaulan di dalam rumah anak angkat itu kan jadi harus pakai jilbab itu nanti sudah dewasa. Nah, itu disusukan itu boleh. Tapi hubungannya harus berdasar musyawarah tadi. Marganya tetap harus dipelajari.